Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, Bapak Guru ucapkan selamat pagi. Jadi pada pagi hari ini, sebelum kita mulai membahas tentang pengurusan jenazah, sebelumnya Pak Guru mengajak kalian semua untuk kita sama-sama berdoa. Sebelumnya kita membaca Salatun Nahdlatain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdlatal watani wa nahdlatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Baiklah anak-anakku semua. Jadi pada materi hari ini Pak Guru akan membahas tentang kewajiban mengurus jenazah sesama kita, sesama muslim. Nah, tapi sebelumnya Pak Guru akan menjelaskan proses-proses sebelum orang akan menjadi mayit atau jenazah. Pertama-tama orang akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Nah, jadi ketika kita menjumpai saudara kita atau teman kita, tetangga kita sedang mengalami sakaratul maut, maka terlebih dulu kita memperhatikan apa kewajiban kita terhadap mereka. Makanya pada hari kesempatan ini Pak Guru akan mempraktikkan, akan memberikan contoh kepada kalian semua bahwa ketika saudara kita setelah mengalami sakaratul maut yang baru meninggal dunia, maka ada beberapa proses yang harus kita lakukan kepada saudara kita tersebut. Proses tersebut 3 hal proses yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama, proses pertama, kita memperhatikan dulu saudara kita. Ketika saudara kita, keluarga kita meninggal dunia, yang matanya dalam keadaan terbuka, maka kita sebagai seorang muslim yang masih hidup, kewajiban kita atau tugas kita adalah kalau matanya terbuka, maka kita diharuskan untuk mengatup mata saudara kita yang meninggal itu. Nanti Pak Guru akan contohkan cara mengatupnya. Yang kedua, ketika saudara kita atau tetangga kita, teman sekerabat kita, mulutnya terbuka, dalam keadaan mulut terbuka ketika dia sakaratul maut itu, maka kita dianjurkan, diharuskan untuk mengikat kepalanya, mengikat mulutnya, dagunya dengan menggunakan kain yang lembut. Yang ketiga, ketika kita menjumpai saudara kita, tetangga kita, atau teman kita yang meninggal dunia, kita harus menutup seluruh tubuhnya dengan kain panjang. Nah, baik anak-anakku semua, sebelumnya Pak Guru minta izin dulu untuk memperkenalkan alat-alat peraga yang akan Pak Guru gunakan pada kesempatan materi hari ini. Pak Guru akan menggunakan yang pertama, yang Pak Guru gunakan adalah ada tisu yang merupakan pengganti daripada kapas. Kalau memang kapas tidak ada, boleh menggunakan tisu atau boleh menggunakan kain-kain yang lembut. Yang kedua, Pak Guru menggunakan kain. Nah, di sini nanti fungsi kain ini sebagai pengikat antara dagu sampai kepalanya.
Yang ketiga, Pak Guru menggunakan yang namanya kain panjang. Nah, kain panjang ini fungsinya untuk menutupi seluruh tubuh saudara kita yang baru meninggal dunia. Baik, mungkin satu orang yang Pak Guru minta, satu orang yang saya minta, baik. Nah, ini satu orang akan kita gunakan untuk memberikan contohnya. Nah, silakan kepada adik untuk tidur selentang. Nah, baik. Kita akan mempraktikkan cara mengurus jenazah yang baru meninggal dunia. Baik, ketika dalam matanya dalam keadaan terbuka, ya, ketika matanya dalam keadaan terbuka, maka fungsi kita adalah mengatup. Namanya mengatup itu seperti ini ya. Kita mengatup seperti ini ya. Kita taruh tangan kanan kita di bagian keningnya, kemudian kita tarik ke bawah. Kita katup sampai matanya tertutup. Itu namanya mengatup. Yang kedua, kalau mulutnya terbuka, nah, kita menggunakan kain ya, atau jilbab. Nah, fungsinya ini adalah untuk mengikat supaya mulutnya tidak terbuka atau menganga. Nah, contohnya, ya, misalnya ini jilbab ya. Nah, makanya kita taruh. Nah, kita begini kan, taruh ya. Nah, kita ikat menggunakan kain. Ya, baik. Cara seperti ini. Ya, ini kita ikat. Nah, tapi ikatannya jangan sampai ikatan yang menyiksa ya. Nah, ikatan yang sampai hanya menutup mulutnya. Nah, seperti ini cara mengikat jenazah yang baru meninggal dunia. Belum. Ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk kain panjangnya, ya, untuk kain panjang kita gunakan untuk menutup seluruh tubuh daripada si jenazah. Contohnya seperti ini ya, adik-adik semua. Ya. Nah, jadi seperti inilah. Nah, tujuan daripada pengurusan jenazah seperti ini adalah bentuk penghormatan kita, bentuk kepedulian kita kepada saudara kita yang baru saja meninggal dunia. Nah, mungkin ini yang bisa Pak Guru jelaskan dulu. Nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ini salah satu proses pengurusan jenazah yang baru meninggal dunia. Yang pertama kita mengatupnya, yang kedua kita mengikat kepalanya dengan kain agar mulutnya tidak terbuka lagi. Yang ketiga adalah kita menutup seluruh tubuhnya dengan kain yang panjang. Fungsinya adalah sebagai bentuk penghormatan kita kepada saudara kita yang baru saja meninggal dunia. Baik adik-adik, kita sebelum mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa sapu jagat untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun al mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.